Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Krisna Aditya Nugraha dengan NPM 2020435027745. Di sini saya akan mendemonstrasikan aplikasi dari tugas akhir saya, yaitu yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Interior menggunakan metode analisis hierarki proses atau AHP. Pertama-tama di sini kita akan melihat dari tampilan menu login, di mana di menu login ini kita harus memasukkan username dan password. Username itu adalah admin, lalu passwordnya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Setelah itu kita klik login. Setelah kita login tadi, kita akan dialihkan ke menu utama yang bisa kita lihat di sini. Di sebelah kiri itu terdapat beberapa menu yang nantinya akan kita gunakan untuk melakukan perbandingan desain interior. Sekarang kita akan masuk ke menu kriteria terlebih dahulu. Di menu ini kita akan menginput kriteria-kriteria yang memang nantinya akan dibandingkan dengan desain interior. Saya menggunakan 3 elemen. Yang pertama itu perpaduan warna alam, yang kedua bahan yang sederhana, dan yang ketiga aksesoris yang unik. Jika ingin menambahkan kriterianya, silakan klik tombol tambah, lalu masukkan kriteria yang baru dan klik simpan. Nanti tidak akan muncul setelah kita klik simpan. Namun untuk saat ini saya akan menggunakan 3 elemen untuk melakukan perbandingan kriteria. Lalu kalau sudah, langsung aja kita klik lanjut. Dan kita akan dialihkan ke menu alternatif. Alternatif ini dengan kata lain itu adalah nama dari desain interior. Yang pertama ada Elektrik Cipta, yang kedua ada Hadi Vincent Arsitek, dan yang ketiga ada Reva Studio Interior. Ini adalah ketiga nama desain interior. Sama seperti menu kriteria tadi, jika ingin menambahkan alternatifnya, klik tanda tambah ini, lalu masukkan alternatif baru dan klik simpan. Namun untuk saat ini alternatif yang saya gunakan sama dengan kriteria, jumlahnya ada 3. Lalu setelah itu kita klik lanjut. Kita setelah itu dialihkan ke menu perbandingan kriteria, di mana nantinya kita akan membandingkan dari 3 kriteria tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu ada warna alam, ada bahan yang sederhana, dan ada aksesoris yang unik. Di sini terdapat 3 perbandingan. Perbandingan yang pertama itu ada perpaduan warna alam dan bahan yang sederhana. Yang kedua, perpaduan warna alam dan aksesoris yang unik. Dan yang ketiga adalah bahan yang sederhana dan aksesoris yang unik. Kita akan memilih nanti mana yang paling penting dan kita akan masukkan nilai perbandingannya. Di sini saya sudah menyiapkan hasil perhitungan saya. Ini adalah perhitungan dari nilai yang saya kumpulkan, di mana saya menggunakan nilai dari garis perbandingan ini. Ya, ini adalah 3 garis perbandingan, dan bisa kita lihat di sini perbandingannya yang pertama tadi ya, antara perpaduan warna alam dan bahan yang sederhana. Lalu di sini ada perpaduan warna alam dan aksesoris yang unik. Dan yang ketiga ada bahan yang sederhana dan aksesoris yang unik. Perbandingan yang pertama, di sini tandanya itu ada pada nilai ke-8. Dan ini ada di bagian dari bahan yang sederhana, yang artinya di sini yang paling penting itu adalah bahan yang sederhana dan nilainya itu adalah 8. Lalu yang kedua yaitu adalah perpaduan warna alam dan aksesoris yang unik. Di sini dia nilainya ada di angka 6 dan bagian aksesoris yang unik. Jadi di sini berarti aksesoris yang unik yang paling penting dan nilainya itu adalah 6. Dan yang ketiga itu adalah bahan yang sederhana dan aksesoris yang unik. Dan tandanya itu ada di antara 4 dan 2, yang artinya adalah nilai tengah yaitu nilai angka 3. Ya. Di mana angka 3 ini ada di bagian bahan yang sederhana. Ya, dan lagi-lagi bahan yang sederhana pada perbandingan yang ketiga ini kembali menjadi hal yang penting
atau pilihan yang penting dari aksesoris yang unik. Jadi nilainya adalah 3. Lalu kita klik submit. Ini adalah matriks perbandingan berpasangan, di mana untuk angka 1 ini itu adalah nilai yang sama. Jadi nilainya itu tidak ada perbandingannya, jadi sama perbandingannya. Lalu tadi kan kita lihat di perbandingan pertama, yaitu antara perpaduan warna alam dengan bahan yang sederhana, ya, dua ini. Dan tadi nilai yang tercantum itu adalah angka 8 dan berada di bagian dari yang bahan yang sederhana. Jadi kita taruh di badan yang bahan yang sederhana. Lalu di kolom bahan yang sederhana itu kita taruh yaitu 1/8, atau kita rubah ke desimal yaitu 0,125. Dan yang kedua tadi yaitu adalah nilai dari perbandingan antara perpaduan warna alam dengan aksesoris yang unik, di mana nilainya itu adalah 6. Dan tadi bisa kita lihat di alternatifnya itu, di menu kriteria maksud saya, nilai angka 6 ini itu terletak pada aksesoris yang unik, yang artinya aksesoris yang unik yang paling penting. Jadi angka 6 ini kita letakkan di baris aksesoris yang unik, dan di kolom aksesoris yang unik ini itu kita taruh 1/6, atau dalam desimal adalah 0,1667. Dan yang terakhir itu perbandingan antara bahan yang sederhana dan aksesoris yang unik. Di situ angkanya adalah 3. Dan ada di bagian bahan yang sederhana. Oleh karena itu kita kembali masukin di bahan yang sederhana ini. Bahan yang sederhana yaitu di sini angka 3-nya, dan untuk di bagian yang kolom bahan yang sederhana ini kita masukkan 1/3, atau dalam desimal adalah 0,333 dan seterusnya. Setelah didapat untuk mengisi tabel matriksnya, satu persatu kolom ini kita jumlahkan. Dan di kolom yang pertama, yaitu kolom perpaduan warna alam, jumlahnya itu adalah 15. Ya, itu antara 1 ditambah 8 ditambah 6. Lalu untuk kolom yang kedua, bahan yang sederhana, itu jumlahnya adalah 1,45833. Ini jumlah dari 0,125 ditambah 1 ditambah 0,333. Dan yang ketiga, itu adalah tabel aksesoris yang unik, yaitu hasilnya atau jumlahnya adalah 4,1667. Itu penjumlahan dari 0,16667 ditambah 3 ditambah 1. Jadi hasilnya ini. Dan pada nilai matriks nilai kriteria ini kita harus menghitung nilai eigen. Ya, nilai eigen itu adalah hasil dari pembagian, yaitu antara nilai per kolom ini dibagi jumlah masing-masing kolom. Maksud saya nilai baris yang dibagi jumlah kolom. Nah, pertama kita harus menghitung jumlah baris dan kolom yang pertama, yaitu perpaduan warna alam, di mana untuk baris perpaduan warna alam itu adalah nilainya 1. Lalu dibagi angka 15, dan hasilnya adalah 0,06667. Ini adalah. Lalu yang kedua, itu adalah kolom baris bahan yang sederhana dibagi dengan jumlah kolom perpaduan warna alam, yaitu 8 dibagi 15. Hasilnya adalah 0,5333. Dan yang ketiga itu adalah aksesoris yang unik. Baris aksesoris yang unik dibagi jumlah dari kolom perpaduan warna alam, yaitu 6 dibagi 15. Hasilnya adalah 0,4. Kolom yang kedua, tepatnya pada baris perpaduan warna alam, dibagi dengan jumlah dari bahan yang sederhana. Berarti itu adalah nilai dari perpaduan warna alam, yaitu 0,125 dibagi 1,45833. Hasilnya adalah 0,08571. Yang kedua, pada baris bahan yang sederhana, yaitu nilainya adalah 1 dibagi jumlah dari bahan yang sederhana kolom, yaitu 1,45833. Hasilnya adalah 0,8571.
Yang ketiga yaitu pada baris aksesoris yang unik, nilainya adalah 0,333 dibagi jumlah dari kolom bahan yang sederhana yaitu 1,45833. Hasilnya adalah 0,22857. Lalu kita beralih ke kolom yang ketiga. Kita mulai dari baris perpaduan warna alam, yaitu angka 1, angka ini, 0,1667 dibagi jumlah dari kolom aksesoris yang unik, yaitu 4,1667. Hasilnya adalah 0,04. Lalu, pada baris bahan yang sederhana, itu nilai 3 dibagi jumlah dari aksesoris yang unik ini, hasilnya adalah 0,72. Lalu yang ketiga, yaitu pada baris aksesoris yang unik, dibagi jumlah kolom aksesoris yang unik, yaitu 1 dibagi 4,1667, dan hasilnya adalah 0,24. Jika tabel dari nilai matriks atau nilai eigen sudah ditemukan, kita langsung menjumlahkan saja, dan kita mulai dari baris ya perpaduan warna alam ini kita jumlahkan, yaitu 0,0667 ditambah 0,0851 ditambah 0,04. Hasilnya adalah 0,19238. Dan untuk yang kedua itu bahan sederhana, yaitu 0,533 ditambah 0,8571 dan ditambah 0,72. Hasilnya adalah 1,93905. Yang ketiga, aksesoris yang unik, yaitu 0,4 ditambah 0,22857 ditambah 0,24. Hasilnya adalah 0,86857. Untuk periode vektor ini, itu adalah rata-rata dari jumlah nilai eigennya. Bagaimana cara menghitungnya? Caranya adalah jumlah ini, jumlah dari nilai eigen itu dibagi dari jumlah elemen. Jumlah elemen kita ada 3 ya, itu perpaduan warna alam, bahan yang sederhana, dan aksesoris yang unik. Jadi 0,19238 ini dibagi 3, hasilnya adalah 0,06413. Lalu yang kedua, yaitu jumlah dari nilai eigen bahan yang sederhana, yaitu 1,93905 dibagi 3, hasilnya adalah 0,64635. Dan yang ketiga juga sama, jumlah nilai eigen dari aksesoris yang unik, yaitu 0,86857 dibagi 3, hasilnya adalah 0,289. Kita akan mencari yang namanya lambda max. Lambda max itu adalah ini hasilnya ya sebenarnya. Ini. Hitungnya bagaimana? Caranya adalah kita menjumlahkan seluruh jumlah ini, jumlah dari nilai matriks perbandingan berpasangan ini dengan rata-rata dari jumlah nilai eigen. Sekarang kita menghitung sesuai rumus, yaitu kita hitung dengan cara di dalam kurung buka tutup 15 dikali 0,06413 tutup kurung ditambah kurung buka tutup 1,45833 dikali 0,64635 tutup kurung ditambah kurung buka 4,1667 dikali 0,28952 kurung tutup. Hasilnya adalah 3,11085. Lalu kita akan mencari konsistensi indeks. Ya, konsistensi indeks itu adalah ini lainnya ya, 0,05542. Yaitu dengan cara untuk mencari CI itu atau konsistensi indeks itu adalah caranya seperti berikut.
Ya, yaitu adalah lambda max di dalam kurung dikurang N. Itu adalah nilai atau jumlah dari elemen yang kita gunakan tadi, itu ada 3 ya. Jadi 3,11085 dikurang 3, itu kurung slash atau dibagi, buka kurung lagi, yaitu N dikurang 1 atau 3 dikurang 1. Hasilnya adalah 0,05542. Nah, untuk mencari konsistensi rasio atau CR-nya, akhirnya ya, adalah dengan cara membagi konsistensi indeks ini dengan nilai dari ordo matrix. Ya, nilai ordo matrix itu sesuai dengan tabel. Ini dia. Itu karena jumlah elemennya adalah 3, maka nilainya adalah 0,58. Jadi, 0,0554 ini, 542 dibagi 0,58 hasilnya adalah 0,596 dan seterusnya. Jika dipersentasekan menjadi 9,56%. Setelah semua sudah dijumlah, maka kita bisa klik lanjut. Kita akan masuk ke perbandingan alternatif sesuai dengan kriteria pertama, yaitu perpaduan warna alam. Saya juga sudah menyiapkan perhitungan ini. Ya, ini dia. Di sini bisa kita lihat di 3 garis perbandingan, yaitu pada perbandingan pertama antara Elit Graha Cipta dan juga Hadi Vincent Arsitek. Nilainya itu tandanya terletak pada antara angka 2 dan 4, yang artinya nilainya itu adalah 3. Dan ini berada di bagian dari Hadi Vincent Arsitek. Jadi kita arahkan ini ke Hadi Vincent Arsitek, lalu nilainya adalah 3. Lalu yang kedua, perbandingan antara Elit Graha Cipta dengan Reva Studio Interior. Tandanya itu ada pada angka keempat. Dan ada di bagian Elit Graha Cipta. Jadi, di sini kita arahkan ke Elit Graha Cipta dan nilainya adalah 4. Dan yang ketiga itu adalah perbandingan antara Hadi Vincent Arsitek dengan Reva Studio Interior. Di sini tandanya ada di angka 6 dan ada di bagian dari Hadi Vincent Arsitek. Dan lagi-lagi di perbandingan ketiga ini, Hadi Vincent Arsitek menjadi pilihan yang lebih penting dengan nilai perbandingan 6. Lalu kita submit. Ya, perhitungan ini sama dengan yang tadi saya jelaskan di matriks perbandingan berpasangan dari alternatif. Ya, kita sudah masuk ke menu matriks perbandingan berpasangan dari alternatif di kriteria perpaduan warna alam. Yang ini ya. Ini sama seperti tadi pada perbandingan matriks perbandingan berpasangan dari kriteria. Dimana kita akan masukkan nilai sesuai dengan yang tadi kita input ya nilainya ya, yaitu angka 3, 4, dan 6. Karena tadi kita lihat di bagian penginputan nilai yang pertama kita masukkan adalah angka 3, dan itu ada di bagian dari Hadi Vincent Arsitek. Jadi kita taruh angka 3 di sini, lalu pada bagian kolom Hadi Vincent Arsitek ini, kita isi dengan 1/3, atau dalam desimalnya adalah 0,333. Lalu yang kedua itu adalah nilai 4. Yang kita lihat pada saat di penginputan, nilai 4 ini terletak pada ya Reva Studio Interior. Jadi kita taruh di baris, mohon maaf, maksudnya di Elit Graha Cipta di perbandingan yang kedua. Jadi kita taruh di baris Elit Graha Cipta di sini angka 4-nya, lalu di bagian kolom ya Elit Graha Cipta itu di sini kita taruh yaitu 1/4 atau dalam desimal 0,25. Yang ketiga tadi ada untuk kedua kalinya ya, perbandingan yang ketiga di mana Hadi Vincent menjadi yang lebih penting dengan nilai 6. Jadi kita taruh 6 di sini. Lalu di bawah sini kita masukkan 1/6 atau dalam desimalnya adalah 0,1667. Setelah diinput kita jumlah per kolomnya dan jumlahnya itu adalah 4,25 untuk kolom Elit Graha Cipta,
1,5 untuk kolom di Vincent Architect, dan 11 untuk kolom Reva Studio Interior. Dan ini adalah matriks nilai kriteria dari para alternatif. Ya, nilai tadi itu sama ya dengan yang tadi saya jelaskan di awal. Kita hanya perlu membagi antara nilai baris dan jumlah kolom dari masing-masing kolom dan baris. Hasilnya adalah sebagai berikut. Jika sudah dapatkan masing-masing nilai nilai eigen di kolom-kolom ini, tinggal kita jumlahkan. Untuk nilai eigen dari baris L3 cipta ini dijumlah, yaitu 0,23529 ditambah 0,222 ditambah 0,36364, hasilnya adalah 0,82115. Lalu yang kedua, nilai eigen pada baris di Vincent Architect yaitu 0,7058 ditambah 0,667 ditambah 0,54545, hasilnya adalah 1,918. Lalu nilai eigen yang terakhir yaitu Reva Studio Interior yaitu 0,05882 ditambah 0,111 ditambah 0,09091, hasilnya adalah 0,26084. Nah, untuk priority factor ini mirip juga dengan yang tadi caranya, yaitu membagi masing-masing jumlah nilai eigen dari masing-masing baris dengan jumlah dari elemen alternatif yang kita gunakan, yaitu ada 3. Maka 0,8115 dibagi 3 hasilnya adalah 0,27372. Lalu yang kedua ada jumlah dari Vincent Architect yaitu 1,918 dibagi 3 hasilnya adalah 0,63933. Lalu yang ketiga dari baris Reva Studio Interior yaitu 0,26084 dibagi 3 hasilnya adalah 0,08695. Lalu kita akan menentukan yang namanya lambda max. Ya, caranya adalah tadi ya, sama seperti yang kita lakukan pada saat mencari lambda max pada perbandingan kriteria, yaitu adalah kita menjumlahkan antara jumlah dari nilai perbandingan berpasangan masing-masing alternatif dengan rata-rata dari jumlah nilai eigen masing-masing alternatif. Yaitu dalam kurung 4,25 kita kalikan dengan 0,27372 tutup kurung ditambah kurung buka 1,5 dibagi 0,63933 tutup kurung ditambah kurung buka 11 dikali 0,08695 tutup kurung. Hasilnya adalah 3,07873. Lalu untuk mencari konsistensi indeksnya adalah sama seperti tadi juga caranya, yaitu dalam kurung buka tutup kita masukkan lambda max ini lalu dikurang dengan jumlah elemen atau nilai n yaitu 3. Kurung tutup lalu slash atau dibagi kurung buka lagi yaitu jumlah elemen dikurang 1 yaitu 3 kurang 1 tutup kurung, hasilnya adalah 0,03936. Dan untuk mencari konsistensi si rasio atau CR sama juga seperti tadi, yaitu konsistensi indeks ini kita bagikan dengan nilai dari ordo matrix sesuai dengan jumlah elemen yaitu 3, maka ordo matriksnya itu adalah 0,58. Maka 0,03936 dibagi 0,58 adalah 679 sekian. Jika dijadikan persentase adalah 6,79%. Setelah sudah kita lanjut, kita masuk ke perbandingan yang alternatif yang kedua yaitu bahan yang sederhana. Ini saya juga sudah mencatat. Ini ya. Nilainya sudah kita tentukan saja di sini yaitu 3, 4 dan 3. Kita masuk ke sini. Jika sudah seperti ini, sesuai dengan perbandingan yang tadi kita lihat, lalu kita submit, dan kita akan masuk kembali ke matriks perbandingan berpasangan antara alternatif. Lalu jika sudah di-input nilainya sesuai dengan yang
Setelah dijumlahkan, lalu kita lanjut lagi. Ini sama, kita sesuaikan dengan perhitungan tadi, yang saya juga sudah punya. Yang terakhir, nilainya itu adalah 3, 7, dan 3. Ini kita klik submit, dan ini kita kembali lagi masuk ke matriks perbandingan. Ini sama ya dengan yang tadi saya sudah jelaskan untuk penjumlahannya. Lalu kalau sudah dijumlahkan, kita klik lanjut. Maka hasilnya adalah ini dia. Dari hasil perhitungan, untuk perpaduan warna alam di priority vector rata-ratanya adalah 0,0613, dan Elytra Cipta ini nilainya adalah 0,2732. Untuk Hardy Vincent 63933, dan untuk Reverse Interior adalah 0,08695. Sama ya dengan baris lainnya, ini nilainya. Dan untuk rankingannya adalah di sini Reva Studio Interior menjadi alternatif atau desain interior ke atas peringkat pertama dengan nilai rankingannya adalah 0,592135. Dan di posisi kedua ditempatkan oleh Hadi Vincent Arsitek, yaitu dengan nilai 0,287253. Lalu pada posisi terakhir atau ketiga yaitu Elytra Cipta dengan nilai 0,120612. Sekian demonstrasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.